Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orisa Diputra. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan pertanian yang ada di Indonesia. Baiklah, kita mulai dari era prasejarah. Sebelum teknologi pertanian berkembang seperti yang kita alami saat ini, teknologi pertanian pada masa itu masihlah sangat sederhana. Mungkin sekali secara kebetulan, beberapa biji-bijian yang terbuang sewaktu kaum ibu memasak tumbuh berkecambah, sehingga tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan. Kejadian seperti ini menimbulkan keinginan pada kaum ibu untuk menanam usaha bercocok tanam sebagai salah satu kegiatan pertama pertanian. Demikian pula sebagai hewan yang tertangkap, sebagai hasil perburuan. Tidak semua hewan dipotong, tetapi ada sebagian hewan yang dikembangbiakan. Akhirnya hewan yang dipelihara itu berkembang biak dan lahirlah usaha peternakan pertama yang sebagai imbangan bercocok tanam dalam kegiatan pertanian. Yang kedua, era sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1918 berdiri Balai Besar Penyelidikan Pertanian atau Algemeen Profession voor den Landbouw yang kemudian semenjak tahun 1949 menjadi Jawatan Penyelidikan Pertanian. Lalu 1952 menjadi Balai Besar Penyelidikan Pertanian atau Gerald Agricultural Experiment Station atau Algemeen Professional voor den Landbouw. Berubah lagi menjadi Balai Penelitian Tanaman Bogor atau Balitan. Tahun 1994 menjadi Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan atau Bali Bio. Tahun 2002 Bali Biogen, dan terakhir pada tahun 2003 berganti nama menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, yaitu abad ke-19, yaitu pada tahun 1811 sampai 1816. Sistem pajak tanah yang dikenal oleh Raffles telah membawa perubahan penting berupa sistem kepemilikan tanah oleh desa. Kekecewaan para feodal terhadap sistem ini telah mendorong lahirnya pemberontakan kerajaan. Pemberontakan ini kemudian lebih dikenal dengan Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Pada tahun 1830 sampai 1870, era tanam paksa, kultur stelsel, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanam komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun atau 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Pada prakteknya, peraturan itu dapat dikaitkan dengan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktek kultur stelsel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Pertanian yang pada zaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada harga yang diterapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonial liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940. Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negara Belanda ini, Van den Bosch selaku pemegang
dianugerahkan gelar Graaf of Raja Belanda pada 25 Desember 1839. Kemudian pada tahun 1870 lahirlah hukum agraria kolonial yang tertua dalam Agrarische-Wet 1870. Dalam aturan ini dijamin adanya hak expect sampai selama 75 tahun dan menjamin pemegang hak untuk menggunakan hak Eidon serta memberikan peluang kepada mereka dapat menggunakan tanahnya sebagai aguna kredit. Lahirnya Agrarische-Wet 1870 dipengaruhi dan atas dasar kepentingan pemilikan modal swasta Belanda untuk berbisnis berkebun besar di negara jajahannya. Sebelumnya di masa kultur stil mereka hanya dibolehkan sebatas menyewa tanah. Dampak dari hukum kolonial terhadap rakyat tani Indonesia hanya menghadirkan sejarah kelam, kemelaratan, kemiskinan, keterbelakangan, dan penindasan. Pada tahun 1890 dimulainya politik etnik, yaitu gerakan opsi kaum sosial di Belanda yang kemudian berpengaruh pada golongan-golongan Belanda Hindia juga, yaitu mulai diterapkan pelayanan kesehatan umum yang baik, memperluas kesempatan menempuh pendidikan, serta memberikan otonomi desa yang lebih besar. Kita masuk pada tahap yang ketiga, era reformasi. Pada tahun 1998 sampai sekarang. 1998, Departemen Pertanian kehilangan arah. Hal ini dikarenakan pudarnya pembangunan jangka panjang ke-6 yang menjadi ciri khas tahap orientasi pemerintah Orde Lama. Pada era ini rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, meski tidak semuanya, tetapi mendominasi. Dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Kegiatan-kegiatan penyuluhan dan intensifikasi pertanian melambat. Dampak yang ditimbulkan adalah rendahnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Pada tahun 2005, pada tahun ini muncul rencana pemerintah dalam melakukan revitalisasi pertanian di Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertama Pertanian Nomor 273 Tahun 2007 terkait tentang penjabaran penyuluhan pertanian, konsentrasi peningkatan produksi. Baiklah, kita masuk ke era yang ketiga, yaitu era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998, Departemen Pertanian kehilangan arah. Hal ini dikarenakan pudarnya pembangunan jangka panjang ke-6 yang menjadi ciri khas terhadap orientasi pemerintah Orde Lama. Pada era ini rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah meski tidak semuanya, tetapi mendominasi. Dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Kegiatan-kegiatan penyuluhan dan intensifikasi pertanian melambat. Dampak yang ditimbulkan adalah rendahnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultur. Pada tahun 2005, pada tahun ini muncullah rencana pemerintah dalam melakukan revitalisasi pertanian di Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 Tahun 2007 terkait tentang penjabaran penyuluhan pertanian. Konsentrasi peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian ini mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras kedua pada tahun 2008. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan tenaga penyuluh pertanian melalui tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluhan pertanian. Pada tahun 2010, pertanian di Indonesia mengarah kepada pertanian organik. Pada tahun ini direncanakan program pertanian organik karena banyak hal tentang kekurangan para petani di Indonesia menjadi rencana petani organik diundur sampai 2014. Akan tetapi pada tahun 2010 ini penggunaan pupuk kimia sudah mulai dikurangi dan pertanian organik mulai digalakan di beberapa daerah. Pada tahun 2015 sampai sekarang
tahun 2020, pertanian di Indonesia sangatlah maju karena pertanian pada masa sekarang sudah menggunakan alat-alat yang lebih canggih sehingga mempermudah pekerjaan pertanian. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itulah sedikit penjelasan tentang sejarah singkat perkembangan pertanian yang ada di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.